Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, Bapak menanyakan kepada kalian gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Allahu Akbar ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan lahir dan batin. Amin. Sebelum kita ke materi, anak-anak sekalian, kita berdoa terlebih dahulu biar mendapatkan ilmu yang barokah ya. Yuk, berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni Robbi ilman ilman warzuqni warzuqni fahman. birahmatika Matika ya ya arhamar arhamar rahimin. rahimin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Sebelum ke materi Bapak akan absen terlebih dahulu karena banyak ini muridnya ya. Bapak mengabsen yang tidak hadir aja. Siapa yang tidak hadir sekarang? Hadir semua? Hadir semua. Ya, terima kasih ya. Kalau hadir semua, marilah kita langsung aja ke materi pembelajaran kita. Materi pembelajaran kita adalah mengenai tentang toleransi beragama. Nah, apa toleransi beragama? Toleransi beragama itu adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan beragama, baik itu secara individu maupun kelompok. Nah, itu adalah pengertian tentang toleransi beragama. Kita itu harus saling menghargai, dan hormat menghormati. Bahkan di Indonesia itu ada 5 agama yang resmi menurut eh, negara yang diakui oleh pemerintah, yaitu yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Hindu, yang keempat Buddha, dan yang kelima Konghucu. Ya, itu 5 agama yang diakui oleh negara yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalkan kalian ingin menghafal, kalian bisa dengan nyanyian tepuk agama ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak, tepuk agama, agama ada 5. Satu, Islam. Yang kedua, Kristen. Yang ketiga, Hindu. Yang keempat, Buddha. Yang kelima, Konghucu. Nah, itu bisa kita nyanyikan dengan nyanyian tepuk-tepukan ya. Nah, itu. Nah, yang selanjutnya kita sudah mengetahui 5 agama yang ada di Indonesia. Kita juga harus tahu tempat beribadahnya setiap agama ya. Nah, nanti kalian bisa melihat bangunan-bangunan agamanya ya. Contohnya itu masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat apa masjid? Coba Islam. siapa yang tahu? Islam, Nah, masjid itu Pak. adalah tempat ibadah umat Islam. Islam untuk melaksanakan sholat.
berzikir, membaca Al-Quran, serta melaksanakan kegiatan ibadah yang lainnya. Bisa dilaksanakan di tempat peribadahan untuk umat Islam. Nah, sekarang yang kedua, gereja. Nah, gereja adalah tempat ibadah umatnya Kristen. Kristiani, baik yang beragama Kristen Protestan maupun Kristen Katolik yang digunakan untuk beribadah juga, ya. Selain berdoa, juga dia bisa digunakan untuk hari raya mereka, ya. Nah, yang selanjutnya pura. Pura adalah tempat ibadah umat Hindu yang bisa digunakan untuk memuja Tuhan, Ida Sang Hyang Widi Wasa, beserta manifestasinya, roh leluhur, dan para dewa-dewanya. Itu bagi umat Hindu, ya. Itu tempat beribadahnya adalah pura. Nah, yang selanjutnya itu vihara, adalah tempat ibadah umat Buddha yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan seperti meditasi. Kalau di Buddha itu ada meditasi, di mana dilaksanakannya, yaitu di vihara, ya. Nah, itu. Terus selain meditasi, pembacaan parita, perayaan hari besar, dan kegiatan spiritual yang lainnya juga, ya. Nah, yang terakhir itu tempat peribadatan yang dinamakan kelenteng, adalah tempat ibadah umat Konghucu yang juga sering digunakan oleh umat Buddha dan Takisme. Itu bisa digunakan juga kelenteng itu, terutama di Indonesia, untuk berdoa, melaksanakan ritual keagamaan, dan perayaan hari penting, ya. Nah, itu tempat peribadatan bagi para agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, selain tempat peribadatan, kita juga harus tahu hari-hari besar setiap agama yang ada di Indonesia. Nah, contohnya yang pertama itu Hari Raya Idul Fitri. Itu salah satu hari raya yang terbesar dalam agama Islam. yang dirayakan oleh umat Muslim di seluruh dunia setelah menyelesaikan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Nah, itu bagi umat Islam, ya. Nah, sekarang hari raya besarnya agama Kristen. Apa itu? Siapa yang tahu? Saya Hari Pak raya Natal. Natal. Ya, Natalnya. Nah, Lili sering dikasih ini ya, apa, ampau ya. Karena dia apal, oh, sekarang hari raya Natal, bagi ampau ya. Itu boleh enggak, Pak? Boleh-boleh aja kalau nerima ampau, menerima makanan, ya. Kita saling menghargai, asal jangan pindah Keyakinan. Nah, nah itu, ya. Nah, itu hari raya Natal yang diperingati oleh umat Kristiani di seluruh dunia juga, yaitu untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus yang diyakini sebagai anak Allah atau juru selamat umat manusia. Nah, itu bagi umat Kristen, ya. Nah, sekarang hari besar setiap agama yang dirayakan oleh agama Hindu, yaitu hari raya apa? Hari raya Diwali yang juga dikenal sebagai Devali, adalah salah satu perayaan terbesar juga dalam agama Hindu, serta dirayakan oleh umat Buddha juga, Jain dan Sikh
di berbagai negara, terutama di negara India itu karena diawali namanya juga Diwali ya, bahasa India itu. Itu hari besar umatnya yang beragama Hindu atau Buddha juga bisa ya, bisa merayakan itu di India. Dan selanjutnya hari raya Waisak atau Pesak. Raya umat dalam agama Buddha yang memperingati 3 peristiwa penting itu di agama Buddha itu ya dalam kehidupan sang Buddha, yaitu peristiwa apa? Kelahirannya Buddha, pencerahannya Buddha, dan kematiannya Buddha. Nah, itu diperingati sebagai hari raya Waisak. Nah, yang selanjutnya hari raya besar Konghucu adalah Imlek yang disebut juga tahun baru Cina. Nah, adalah salah satu perayaan umat dalam agama Konghucu, meskipun pada umumnya juga dirayakan oleh umat yang menganut agama-agama lain. Di mana itu? Di Tiongkok, serta oleh komunitas Tionghoa di seluruh dunia. Nah, itu ya, itu masalah tentang perayaan hari-hari besar dalam agama masing-masing agama yang ada di Indonesia. Nah, itu sekarang kita tentang toleransi beragama harus bagaimana? Itu harus harmonis dan penuh penghargaan terhadap keberagaman, menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, saling hormat, menghormati, ya. Jangan sampai sama agama satu dengan agama lain itu kita eh, bertolak belakang atau saling mencemoohkan. Nah, itu nggak boleh ya. Sikap dan perilaku yang mencerminkan toleransi beragama itu kita harus saling hormat, menghormati dan bertutur kata yang baik. Itu terutama kita kepada orang tua, guru, dan masyarakat lingkungan di sekitar kita. Nah, itulah ya kehidupan beragama yang bisa menjaga silaturahmi antar umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, itu ya Bapak pesan titip kepada kalian, kita tumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan kita ya, baik kita satu agama atau berbeda agama, kita harus saling menghargai dan menghormati. Nah, itu ya pesan Bapak ya, supaya apa? Supaya itu bisa adanya kerukunan antar umat beragama. Kalau enggak saling menghormati ya kita bisa sama agama satu dengan agama lain itu bertentangan ya. Makanya itu diadakan toleransi beragama, saling menghormati antar umat beragama. Nah, itu ya mungkin materi Bapak hari ini bisa dimengerti atau dikuasai oleh kalian. Silakan yang belum memahami boleh bertanya ya. Nanti insya Allah Bapak jawab ya. Kalau ada yang nggak mengerti silahkan tanya. Kalau mengerti semua ya Alhamdulillah ya. Siapa yang belum mengerti? Nah, Lilis, nah Acin silahkan. Sudah, cukup, Pak. paham. Ya, Sudah cukup, Pak. udah cukup ya. Nah, Iya. terima kasih atas perhatiannya materi hari ini
kita diakhiri dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.